Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Regista. Kami dari kelompok 5 kelas R4J akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Data Analytics menggunakan Microsoft Power BI. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Mirza Dikaris dengan NPM 2024 31500496. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Muhammad Maulana Afrizal dengan NPM 2024 31500493. Dan saya Nur Ainina dengan NPM 2024 31500527. Dan saya Kisha Aulia Alail dengan NIM 2024 31500478. Dan saya Ali Putri Khalifah dengan NPM 2024 31500497. Pada proyek ini kami menggunakan database daily e-commerce orders and customer dataset yang berisi data transaksi penjualan e-commerce. Selanjutnya kami akan menjelaskan proses pengambilan dataset, pengolahan data, pembuatan dashboard, hingga insight dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Pertama-tama kita masuk ke Kaggle. Selanjutnya dataset yang kami gunakan ini diperoleh dari website Kaggle, yaitu platform yang menyediakan berbagai dataset untuk kebutuhan analisis data dan machine learning. Adapun dataset yang kami pilih berjudul Daily E-commerce Order and Customer Dataset. Karena dengan kebutuhan tugas dan memiliki jumlah data lebih dari 500 baris serta memiliki lebih dari 10 kolom. Selanjutnya, dataset ini berisi informasi mengenai transaksi penjualan harian pada sebuah perusahaan e-commerce. Selanjutnya, pertama kita buka Power BI, lalu klik blank report, dan nanti kita menuju ke get data, lalu kita pilih Excel workbook, lalu kita pilih file Excel daily, e-commerce order dan customer behavior, lalu kita open, lalu kita transform data. Tetapi berhubung kita di sini sudah membuat data yang sudah rapi, maka kita akan langsung menjelaskan step by stepnya agar datanya menjadi rapi seperti sekarang ini. Nah, di sini ada beberapa kolom pada dataset. Yang pertama itu ada order ID, yang kedua ada order date, yang ketiga itu ada customer age, ada produk kategori, selanjutnya order value, ada discount applied, selanjutnya ada payment method, selanjutnya ada delivery time, selanjutnya customer rating, order status, order value kategori, delivery speed, dan yang terakhir payment type. Lalu ada fungsi dari kolom-kolom tersebut. Yang pertama itu ada kolom order ID. Ini berfungsi sebagai identitas unik setiap transaksi. Selanjutnya order date menunjukkan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, customer age, ini menunjukkan usia pelanggan. Produk kategori menunjukkan kategori produk yang dibeli pelanggan. Order value ini merupakan total nilai transaksi. Discount applied menunjukkan apakah transaksi mendapatkan diskon atau tidak. Selanjutnya ada payment method, menunjukkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Delivery time menunjukkan waktu pengiriman dalam kurun hari. Selanjutnya ada customer rating, merupakan penilaian pelanggan terhadap layanan. Order status menunjukkan status dari pesanan seperti return, cancel, atau delivery.
Selanjutnya, order value kategori. Ini berfungsi untuk mengelompokkan nilai transaksi menjadi 3 kategori, yaitu low, medium, high. Delivery speed. Ini menunjukkan kategori kecepatan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, payment type. Ini berfungsi mengelompokkan metode pembayaran menjadi cash atau cashless. Baik, setelah dataset berhasil diperoleh selanjutnya kita akan melakukan proses transformasi data menggunakan Power Query Editor pada Microsoft Power BI. Tujuan dari proses transformasi ini adalah untuk memastikan data yang digunakan sudah bersih, konsisten, dan siap dianalisis. Yang pertama, kita akan mengubah tipe data. Nah, tahap pertama yang kami lakukan adalah mengubah tipe data setiap kolom agar sesuai dengan jenis datanya. Misalnya, di sini klik kanan pada setiap kolom, lalu kita klik change type dan kita atur datanya sesuai dengan jenis datanya. Yaitu pertama ada order ID, kita ke change type, terus ke hold number, terus order date itu sama seperti order ID juga, itu tapi kita ke date. Terus customer age itu ada di hold number, produk kategori itu di text, terus order value itu decimal number, diskon outlet itu text, selanjutnya ada payment method itu text, delivery time itu hold number, terus custom rating itu decimal number, order status itu text. Selanjutnya kita akan merubah nama kolom. Dalam melakukan penyesuaian nama kolom ini agar lebih mudah dipahami pada saat proses analisis. Pada awalnya setiap kolom pada dataset kami itu namanya berupa order underscore, ID, dan sebagainya. Namun kita rename agar semuanya itu terlihat selaras dan mudah dibaca menjadi order ID. Selanjutnya kita akan mengecek data kosong. Di sini kami melakukan pengecekan terhadap seluruh kolom untuk memastikan tidak terdapat nilai kosong atau null value. Berdasarkan hasil pengecekan dataset yang kami gunakan tidak memiliki data kosong sehingga tidak diperlukan proses penghapusan ataupun pengisian data. Selanjutnya di sini kita akan mengecek data duplikat. Dalam melakukan pengecekan terhadap data duplikat ini menggunakan fitur remove duplikat. Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa tidak terdapat data transaksi yang terduplikasi sehingga seluruh data itu tetap dipertahankan. Selanjutnya di tahap terakhir ini kita akan adanya namanya custom column. Setelah itu kami akan membuat 3 custom columns. Yang pertama itu ada order value kategori. Di kolom ini dibuat untuk mengelompokkan nilai transaksi menjadi 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Tujuannya agar transaksi lebih mudah dianalisis berdasarkan besar kecilnya nilai penjualan. Yang kedua itu ada delivery speed. Kolom ini dibuat untuk mengelompokkan lama waktu pengiriman delivery time menjadi beberapa kategori kecepatan pengiriman sehingga lebih mudah dipahami pada saat proses analisis. Pengelompokan yang kami gunakan itu adalah ada fast, normal, dan slow. Dengan adanya pengelompokan ini, perusahaan itu dapat mengetahui distribusi pesanan berdasarkan kategori kecepatan pengiriman tanpa harus melihat jumlah hari pengiriman satu persatu. Dan di custom kolom ketiga yang terakhir itu ada payment type. Kolom ini dibuat untuk mengelompokkan metode pembayaran yaitu ada card itu cashless, wallet itu cashless, UP itu cashless, dan COD itu cash. Kolom ini dibuat agar analisis metode pembayaran ini menjadi lebih sederhana. Setelah proses transformasi selesai, kami membuat beberapa measure menggunakan bahasa DAX.
Measure yang dibuat yang pertama ada total sales, di mana itu menghitung total keseluruhan nilai transaksi. Yang kedua ada total order, itu di mana menghitung jumlah seluruh transaksi. Yang ketiga ada average rating, itu menghitung rata-rata penilaian pelanggan. Yang keempat ada average delivery time, itu menghitung rata-rata waktu pengiriman. Lalu selanjutnya ada merge query. Merge query ini dilakukan dengan menggabungkan tabel utama dengan tabel lookup berdasarkan kolom payment method. Tujuannya agar tabel utama memperoleh informasi tambahan berupa payment type, yaitu pengelompokan metode pembayaran menjadi cash dan juga cashless. Setelah proses merge selesai, kita akan membahas tentang relationship, yaitu selanjutnya kita akan pindah ke model view. Pada proyek ini terdapat 5 tabel. Yang pertama ada daily e-commerce order, di mana tabel ini merupakan tabel utama atau fact table karena berisi seluruh data transaksi yang digunakan dalam proses analisis. Lalu yang kedua ada dim_product, di mana ini berisi produk kategori. Lalu yang ketiga ada dim_payment, yang dimana berisi payment method. Selanjutnya ada dim_order status yang berisi order status. Lalu yang kelima ada dim delivery, berisi delivery speed. Seluruh tabel dimensi dihubungkan dengan tabel utama menggunakan relation one to many. Nah, dengan model data seperti ini, proses analisis menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan meminimalisirkan terjadi redundansi data. Jadi setelah melakukan proses relationship, kita selanjutnya masuk ke dashboard, pengerjaan dashboard. Jadi di sini terdapat kurang lebih 8 visualisasi yang telah kelompok kami buat. Yang pertama itu ada visualisasi cart ya teman-teman. Di sini ada 4 visualisasi cart. Yang pertama itu ada total sales, yang dimana total sales ini menampilkan total nilai penjualan. Yang kedua ini ada total order, yang dimana total order ini menampilkan jumlah transaksi. Yang ketiga ini ada average customer rating, yang dimana menampilkan rata-rata penilaian pelanggan. Dan yang keempat ini ada average delivery time, menampilkan rata-rata waktu pengiriman. Nah, keempatnya ini menggunakan visualisasi cart ya. Nah, yang kedua ini kita menggunakan visualisasi slicer, yang dimana di sini ada produk kategori, ada sales order, dan juga ada payment method ya teman-teman. Nah, yang visualisasi ketiga yaitu ada sales by product kategori. Nah, visualisasinya ini di sini kita menggunakan clustered column chart. Jadi visualisasi pertama ini menunjukkan total penjualan berdasarkan kategori produk. Dari dashboard terlihat bahwa kategori dengan penjualan tertinggi adalah sports, sedangkan kategori dengan penjualan paling rendah adalah books ya teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada sales trend per month. Jadi di sini kita menggunakan visualisasi line chart ya. Jadi visualisasi keempat ini menunjukkan perkembangan penjualan setiap bulan. Jadi melalui grafik ini kita dapat melihat adanya perubahan nilai penjualan dari bulan ke bulan, sehingga perusahaan dapat mengetahui periode dengan performa penjualan terbaik maupun terendah. Baik, selanjutnya itu ada sales by payment method. Jadi sales by payment method ini kita menggunakan visualisasi pie chart ya teman-teman. Jadi sales by payment method ini menunjukkan distribusi total penjualan berdasarkan metode pembayaran. Terlihat bahwa penggunaan metode pembayaran cukup merata ya antara card, wallet, UPI, dan juga COD. Baik, selanjutnya itu ada sales by order status, yang dimana sales by order status ini kita menggunakan visualisasi stack column chart, yang dimana visual ini menunjukkan total penjualan berdasarkan status pesanan. Selain itu, setiap batang dibagi berdasarkan metode pembayaran, sehingga pengguna dapat melihat nih kombinasi antara status pesanan dan juga metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Selanjutnya di sini itu ada visualisasi matriks ya teman-teman. Jadi matriks ini kita gunakan untuk membandingkan total penjualan setiap produk kategori berdasarkan masing-masing payment methodnya. Visual ini memudahkan pengguna dalam melakukan analisis yang lebih rinci. Selanjutnya itu ada customer rating distribution, yang dimana di sini kita menggunakan visualisasi clustered column chart.
Jadi visual terakhir ini menunjukkan distribusi jumlah transaksi berdasarkan customer rating. Melalui visual ini, perusahaan dapat mengetahui penyebaran tingkat kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai insight dan juga recommendation ya teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk insight berdasarkan hasil analisis dashboard terdapat beberapa temuan. Yang pertama kategori sport memiliki total penjualan tertinggi sehingga menjadi salah satu kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan. Yang kedua, penggunaan metode pembayaran relatif merata ya teman-teman, yang tadi pada visualisasi pie chart ya, sehingga pelanggan memiliki referensi yang beragam dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, sebagian besar transaksi memiliki status berhasil diselesaikan yang menunjukkan proses operasional ini berjalan dengan baik. Yang keempat ini ada rata-rata rating pelanggan berada di sekitar 2,96 ya. Di sini kita bisa lihat di penilaian pelanggan. Nah ya, itu rata-rata rating pelanggan itu berada di sekitar 2,96 ya teman-teman yang ada di layar, sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima ini ada rata-rata waktu pengiriman sekitar 5,4 hari yang menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi proses pengiriman. Jadi untuk visualisasinya ini dapat kita lihat di bagian cluster kolom chart ya teman-teman, yang ada di layar ya teman-teman. Baik, selanjutnya untuk recommendation, berdasarkan hasil analisis tersebut, kami ini akan memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu mempertahankan performa kategori produk dengan penjualan tinggi melalui promosi dan juga ketersediaan stok. Yang kedua ini melakukan evaluasi terhadap kategori dengan penjualan rendah agar dapat meningkatkan minat pelanggan. Yang ketiga ini ada meningkatkan kualitas pelayanan sehingga customer rating dapat meningkat ya, yang sudah kita bahas tadi di insight. Yang keempat ini ada mengoptimalkan proses logistik agar waktu pengiriman menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir ini tetap menyediakan berbagai metode pembayaran karena seluruh metode masih banyak digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan dashboard yang telah kami buat. Dashboard ini bersifat interaktif sehingga seluruh visual akan berubah secara otomatis sesuai filter yang dipilih. Pertama-tama kita klik produk kategori sport. Setelah kategori sport dipilih, seluruh card dan visual otomatis menampilkan data khusus kategori sport. Dan yang kedua kita klik payment method, yaitu yang card. Dashboard kini hanya menampilkan transaksi dengan metode pembayaran card, sehingga analisis menjadi lebih spesifik. Yang ketiga, klik order status yang delivered. Seluruh visual sekarang hanya akan menampilkan transaksi yang berhasil dikirim, sehingga pengguna dapat menganalisis performa penjualan berdasarkan status pesanan. Dan yang keempat, klik icon clear filter pada setiap slicer. Setelah filter dihapus, dashboard akan kembali menampilkan keseluruhan data. Hal ini menunjukkan bahwa dashboard yang kami bangun dapat digunakan sebagai alat bantu analisis yang interaktif dan memudahkan pengguna dan mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Demikian presentasi hasil tugas besar data analitik dari kelompok 5. Semoga dashboard yang kami buat dapat memberikan gambaran mengenai proses analisis data menggunakan Microsoft Power BI, mulai dari pengolahan data, pemodelan data, hingga penyajian informasi dalam bentuk dashboard interaktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Regista. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.